إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah, bertepatan dengan 13 November 2024. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah, membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, bersama Raja TV dan Radio Raja. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita masih di dalam bab yang ke-39, bab yang menjelaskan tentang berhukum kepada selain hukum Allah merusak tauhid. Berhukum kepada selain hukum Allah adalah merusak tauhid. Dan pada pertemuan kali ini kita membaca dalil yang kelima di dalam bab ini. Penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Qala an-Nawawi la hadithun sahih ruwinahu fi kitabil hujjah atau rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih, yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini sahih. Kami telah meriwayatkannya di dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Taib. Sekarang kita baca penjelasan di dalam kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Penulis
Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala berkata, "Hadzal hadits rawahu Syekh Abdul Fath Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i fi Kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah bi isnadin sahih." Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Abdul Fath Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah dengan sanad yang sahih. Kama qalahu al-musannif rahimahullah 'anil Nawawi. Sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid yang menukilkan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa rawahu At-Tabarani wa Abu Bakr ibnu Asim wal Hafidh Abu Nu'aim fil Arba'in allati syarata laha an takuna min sahihil akhbar. Dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Abu Bakar bin Asim serta Al-Hafidh Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Arba'in yang mensyaratkan untuknya dalam hadis-hadis Arba'in tersebut hendaknya hadis-hadisnya dari hadis-hadis yang sahih. Wa syahiduhu fil Quran. Dan hadis ini pembantunya ada di dalam Al-Quran. Hadis ini pembantunya ada di dalam Al-Quran. Qauluhu ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sekali-kali demi Rabbmu tidak beriman mereka sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim di dalam apa saja yang diperselisihkan di antara mereka. Surah An-Nisa ayat 65. Artinya ayat ini semakna dengan hadis tadi yang di atas. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak pantas bagi seorang lelaki beriman dan tidak juga perempuan beriman jika Allah telah menetapkan dan Rasulnya sebuah perkara, mereka memiliki pilihan dari perkara mereka. Surat Al-Ahzab ayat 36. Menurut penulis, ini ayat juga sama dengan makna hadis yang dibacakan tadi. Para ikhwah, hadis ini memang, yaitu yang saya maksud adalah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa, sehingga menjadikan hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Hadis ini wallahu alam derajat hadisnya adalah lemah. Derajat hadisnya adalah lemah. Dan Al-Hafidh Ibn Rajab menyatakan di dalam hadis ini ada illatnya, ada penyakitnya, dengan 3 penyakit, sehingga hadis ini lemah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah melemahkan hadis ini. Melemahkan hadis ini ketika beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Mishkat fi Syarh Al-Masabih, ketika beliau mengomentari hadis-hadis yang ada di dalam kitab tersebut. Yang jelas hadis ini
la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Ini hadis lemah secara sanad, tetapi maknanya benar dan dikuatkan dengan apa yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 65 dan surat Al-Ahzab ayat 36. Kemudian penulis berkata, wa qawluhu fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, jika mereka tidak memenuhi dakwah engkau, maka ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wa nahwu hadhil ayat, dan ayat-ayat yang semisal dengan hal ini. Maksudnya ini surat Al-Qasas ayat 50. Maksudnya ayat ini juga semakna dengan hadis yang disebutkan tadi. Baik. Yang jelas sekali lagi saya katakan derajat hadisnya lemah, dilemahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian Imam Al-Albani, tetapi makna dari hadis tersebut sahih. Makna dari hadis tersebut sahih, dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Qauluhu la yu'minu ahadukum ay la yakunu min ahli kamalil imanil wajib alladhi wa'adahu Allahu ahlahu alaihi bidukhul jannah wan najati minan nar. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya adalah tidak menjadi orang yang termasuk dari orang-orang sempurna imannya dengan kesempurnaan yang wajib, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari api neraka. Karena kalau ada orang yang mempunyai al-iman al-kamil al-wajib, keimanan yang sempurna yang wajib, maka dia dijamin masuk surga dan selamat dari api neraka. Dan sebaliknya, jika dia tidak mempunyai al-iman al-kamil al-wajib, maka dia diancam masuk neraka, tidak masuk surga. Wa qad yakunu fi darajati ahli al-isa'ah wal ma'asi min ahli al-islam. Dan terkadang orang yang tidak seperti itu, dia di dalam derajat orang-orang yang berbuat keburukan dan maksiat dari orang-orang Islam. Ya, artinya apa? Salah seorang di antara kalian tidak beriman, maksudnya adalah tidak menjadi orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna yang wajib, yang mana jika tidak memiliki keimanan sempurna yang wajib diancam dengan neraka dan tidak masuk surga. Dan bisa juga maksudnya adalah la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, yaitu dia menjadi orang Islam yang berbuat keburukan dan berbuat kemaksiatan. Itu maksud dari tidak beriman salah seorang di antara kalian. Kemudian dalam hadis disebutkan hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sehingga menjadikan hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Al-hawa bil qasr ay ma yahwahu wa tuhibbuhu nafsuhu wa tamilu ilaih. Hawa itu dengan huruf ya di belakangnya, maksudnya adalah apa yang disukainya, dicintainya oleh dirinya, dan dirinya lebih condong kepada hal tersebut. Fa in kana alladhi tuhibbuhu wa tamilu ilaihi nafsuhu wa ya'malu bihi tabi'an lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju anhu ila ma yukhalifu
fahadhihi sifatu ahlil imanil mutlaq. Maka jika ia mencintai sesuatu dan jiwanya condong kepada sesuatu tersebut dan ia berbuat mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak keluar darinya, tidak menyelisihinya, maka inilah sifat orang beriman yang sempurna. Sifat orang yang beriman yang sempurna. Wa in kana bi khilafi dzalik aw fi ba'd ahwalihi aw aktsariha intafa anhu min al-imani kamaluhu al-wajib. Yang artinya jika berbeda dengan hal itu atau di sebagian keadaannya atau kebanyakannya menyelisihi yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dijauhkan darinya dari keimanan yang sempurna yang wajib, atau hilang darinya dari kesempurnaan keimanan yang wajib. Ya, kalau ada orang yang hawa nafsunya menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ternafikan keimanan yang wajib dari dirinya. Kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berzina saat ia berzina dalam keadaan ia beriman. Wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri seorang yang mencuri saat ia mencuri dalam keadaan beriman. Yakni annahu bil ma'siyah yantafi kamal al-imanil wajib. Maksudnya adalah bahwa orang tersebut saat dia bermaksiat, berzina atau mencuri, maka ternafikan, tertiadakan dari dirinya kesempurnaan keimanan yang wajib. Wa yanzilu alaihi fi darajatil Islam, dan turun dirinya dari derajat keislaman yang tinggi. Wa yanqusu imanuh, berkurang keimanannya. Fala yutlaqu alaihi al-iman illa biqaidil ma'siyah. Maka tidak boleh disebutkan keimanan atasnya kecuali dengan batasan kemaksiatan. Awil fusuq, atau batasan kefasikan. Fayuqal mu'minun 'asin. Seperti diucapkan dia orang beriman yang bermaksiat. Au yuqal mu'minun bi imanihi fasiqun bi ma'siyatihi. Atau bisa dikatakan dia orang beriman dengan keimanannya tetapi dia fasik dengan maksiatnya. Fayakunu ma'ahu mutlaqul iman alladhi la yasihhu islamuhu illa bihi. Maka bersamanya ada semacam keimanan atau dasar keimanan yang sah Islam, yang tidak sah Islamnya kecuali dengan hal tersebut. Yang tidak sah Islamnya kecuali dengan hal tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, fatahriru raqabah mu'minah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang membunuh maka dia memerdekakan budak yang beriman. Budak yang beriman. Maksudnya di dalam diri budak tersebut ada secuil keimanan, ada dasar keimanan, tetapi keimanannya tidak sempurna dengan kesempurnaan yang wajib. Maka begitu juga seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dia mencuri, seperti dia berzina, minum khamar, berjudi dan yang lain-lainnya, maka dia orang beriman tetapi dia bermaksiat. Maka disebut sebagai orang beriman yang bermaksiat. Tidak boleh dikatakan dia secara mutlak beriman. Ya, karena dia bermaksiat.
atau disebut juga beriman dengan keimanannya dan fasik dengan maksiatnya. Kenapa? Karena di dalam dirinya masih ada dasar iman, meskipun imannya tidak sempurna dan tidak sempurna dan tidak wajib. Ya. Kalau orang memiliki keimanan yang sempurna, yang wajib, maka berarti dia lengkap imannya, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Kalau ada orang bermaksiat, mencuri misalkan, mencuri alat sound system masjid, maka kita katakan ia beriman tetapi bermaksiat. Atau dikatakan ia beriman dengan keimanannya dan fasik dengan maksiatnya. Tidak boleh kita keluarkan dari agama Islam. Nah, oleh karena dia tidak keluar dari agama Islam, tidak boleh juga dipukulin nyawanya sampai mati. Ini namanya membunuh orang beriman. Kenapa? Karena si pencuri itu, meskipun dia mencuri dan itu maksiat, masih ada di dalam dirinya mutlaqul iman, yaitu dasar keimanan. Meskipun di dalam dirinya tidak memiliki al-iman al-mutlaq, al-kamil, al-wajib, keimanan yang sempurna, yang wajib, nggak memiliki, karena dia bermaksiat. Nah, ini perlu dipahami baik-baik, ya. Dari kata-kata la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Dan berarti apabila ada yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kita katakan dia beriman. Beriman dengan kemaksiatannya. Beriman dengan keimanannya dan fasik dengan maksiatnya. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Kemudian penulis mengatakan wal adillatu ala ma alaihi salaful ummati wa immatuha annal iman qaulun wa amal wa niyyah yazudu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam aktsara min an tuhsar. Dan dalil-dalil yang para salafus salih dari umat Islam juga para imam berpendapat di atasnya, bahwa iman adalah ucapan, kemudian perbuatan, dan niat. 3 poin itu. Ucapan, perbuatan, kemudian niat. Ucapan artinya orang yang mengaku beriman, maka dia wajib mengucapkan dengan lisannya. Kemudian dia mengamalkan hal-hal yang merealisasikan keimanannya, dan dia meyakininya di dalam qalbunya. Dan iman disebut bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan dalil-dalil yang seperti ini dari Al-Quran serta hadis-hadis Rasulullah SAW sangatlah banyak, tidak dapat dihitung. Dalil-dalil seperti ini dengan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW bahwasanya iman adalah ucapan, perbuatan, amalan qalbu, bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini sangatlah banyak berasal dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Famin dzalika qauluhu ta'ala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum ay salatakum ila Baitul Maqdis qabla tahwil qiblah. Termasuk dalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menyia-nyiakan
keimanan kalian. Surah Al-Baqarah ayat 142. Yang dimaksud dengan keimanan di sini adalah salat kalian ke Baitul Maqdis sebelum berpindah kiblat. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika disyariatkan salat 5 waktu, maka kiblat beliau adalah Al-Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu beliau pindah ke kota Madinah, lalu beliau disyariatkan untuk menghadap ke Al-Masjidil Haram. Maka salat yang menghadap ke Baitul Maqdis tidaklah hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li wafdi Abdul Qais, amurukum bil imani wahdah, atadruna mal imani wahdah, mal iman wahdah, atadruna mal iman billahi wahdah, syahadat an la ilaha illallah. Al-hadits wa huwa fi sahihain wa fi sunan. Yang artinya dan juga berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa iman adalah ucapan, perbuatan dan niat. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada utusan dari Abdul Qais. Jadi keturunan Abdul Qais mengutus beberapa utusan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata." Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata? Yaitu bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Al-hadits. Wa huwa fi sahihain was sunan. Dan hadis ini di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta di dalam kitab As-Sunan, yaitu Sunan Abi Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa dalilu ala anna al-iman yazid qauluhu ta'ala wa yazdadul alladzina amanu imanan. Al-ayah. Dan dalil bahwa iman itu adalah bertambah, tidak satu kesatuan, tetapi dia bisa bertambah besar, tambah tinggi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir ayat 31 yang berbunyi, dan orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Wa qauluhu fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan. Al-ayah. Dan juga firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 124. Adapun orang-orang yang beriman maka bertambah keimanan mereka. Khilafan liman qala innal imana huwal qaul wa humul murji'ah, wa liman qala innal imana huwat tasdiq kal asy'ariyah. Ini adalah keyakinan seperti ini bahwa iman adalah ucapan, perbuatan dan amalan qalbu. Ini berbeda dengan yang mengatakan sesungguhnya iman hanya ucapan saja. Tidak perlu berbuat. Untuk merealisasikan keimanan tidak perlu berbuat, kata mereka. Tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, puasa, haji. Ya. Atau kalau untuk merealisasikan keimanan, dan itulah kaum murji'ah yang mengatakan bahwa iman hanya cukup mengucapkan. Dan juga bagi siapa yang mengatakan iman cukup mempercayai di dalam qalbu, tidak perlu untuk mengucapkan, tidak perlu untuk berbuat, seperti orang-orang Asy'ariyah. Nah, ini berbeda. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman adalah ucapan dengan lisan, mengucapkan saya beriman. Kemudian perbuatan, berlaku, beramal dengan anggota tubuh. Kemudian meyakini dengan qalbu. Wa minal ma'lum aqlan wa syar'an anna niyatal haqqi tasdiq wal amal bihi tasdiq wa qaulul haqqi tasdiq wa laysa ma ahli al-bid'ah ma yunafi qaula ahli sunnati wal jamaah walillahil hamdu wal minnah. Dan sudah maklum berdasarkan akal serta syariat bahwa niat amalan qalbu yang benar itu adalah
sama dengan mempercayai. Mengamalkan kebenaran adalah sama dengan mempercayai. Mengucapkan kebenaran juga sama dengan mempercayai. Dan bukanlah atau tidaklah bersama ahlul bid'ah sesuatu yang menafikan ucapan ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa ketika ahlus sunnah wal jamaah berpendapat al-iman qaulun wa amal wa niyyah. Iman adalah ucapan, perbuatan, dan amalan qalbu. Maka pendapat ahlus sunnah wal jamaah ini tidak bertentangan dengan pendapat ahlul bid'ah dari kaum murji'ah dan asy'ariyah yang mengatakan kaum murji'ah iman hanya ucapan. Kemudian asy'ariyah iman mengatakan hanya kepercayaan dalam qalbu. Maka ahlus sunnah wal jamaah tidak melengkapi dari keyakinan ini bahwa iman adalah ucapan dengan lisan, beramal dengan anggota tubuh, dan meyakini dengan qalbu. Nah, itu maksudnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu penulis berkata, penulis kitab Fathul Majid maksud saya, qala Allah Ta'ala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbih dhabil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili wa sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu." Ay fi ma 'amilu bih fi hadhihi al-ayah min a'mali adh-dhahira al-batinah. Wa shahiduhu fi kalamil Arab qauluhum hamlatun sadiqah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, bukanlah kebajikan itu kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebajikan adalah seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para nabi, memberikan harta kepada yang dicintainya, para kerabat, orang yatim, anak miskin, orang-orang miskin, kemudian orang-orang ibnu sabil, kehabisan bekal, dan juga orang yang minta-minta, dan juga orang-orang yang ingin memerdekakan budak, serta mendirikan sholat, bayar zakat, menepati janji jika berjanji, bersabar dalam keadaan al-ba'sa wad-dharra, al-ba'sa wad-dharra, dalam keadaan musibah. Mereka lah orang-orang yang benar keimanannya. Surah Al-Baqarah ayat 177. Mereka orang-orang yang benar di dalam apa yang telah mereka amalkan dalam ayat ini, yaitu berupa amalan lahiriah dan batiniyah. Ini menunjukkan bahwa yang namanya iman bukan hanya kepercayaan qalbu saja, tidak. Yang namanya iman bukan hanya ucapan lisan saja, tidak. Tetapi iman adalah yang diucapkan dengan lisan, yang diyakini oleh qalbu, dan diamalkan oleh anggota tubuh. Nah, waqad sama Allah Ta'ala al-hawa al-mukhalifu lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ilahan. Faqala ta'ala ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Qala ba'dul mufassirin la yahwi syai'an illa raqibahu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menamai hawa nafsu yang menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai Tuhan yang diibadahi, sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 43. Apa pendapat engkau? Siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Sebagian ahli tafsir berkata, tidaklah ia berhawa nafsu terhadap sesuatu kecuali hawa nafsu tersebut akan menungganginya. Hawa nafsu tersebut akan menungganginya. Maksudnya ia menjadikan hawa nafsu tersebut sebagai Tuhannya. Nah, kemudian
Qala Ibnu Rajab rahimahullah, amma ma'na al-hadits fahuwa anna al-insan la yakunu mu'minan kamil al-iman al-wajib hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-awamir wan nawahi wa ghairiha. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, adapun makna hadis yang kita baca tadi, bahwa seorang manusia tidak menjadi seorang yang beriman dengan keimanan yang sempurna yang wajib sampai menjadikan rasa cintanya mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perintah-perintah dan juga larangan-larangan dan selainnya. Artinya apa? Orang akan beriman dengan keimanan yang sempurna yang wajib sampai dia mengikuti Rasulullah SAW dalam segala sisi perintahnya ataupun larangannya. Fayajibu ma umira bih, ma amara bih, fayuhibbu ma umira bihi. Maka ia mencintai apa yang diperintahkannya. Wa yakrahu ma nuhiya an, dan dia membenci apa yang dilarang atasnya. Waqad warada al-Qur'anu bimithli hadzal ma'na fi ghairi mawdhi'. Dan telah terdapat di dalam Al-Qur'an makna yang semisal di dalam beberapa tempat. Wa dhamma subhanahu man kariha an ma ahabbahu Allah aw ahabba ma karihahu Allah, kama qala ta'ala, dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum. Allah Subhanahu wa taala membenci siapa saja yang membenci apa yang dicintai oleh Allah atau mencintai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat cela perbuatan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang dibenci oleh Allah dan membenci apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terhapuslah amalan mereka. Terhapuslah amal mereka. Fal wajib ala kulli mu'min an yuhibba ma ahabbahu Allah. Maka kewajiban bagi seorang mukmin adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Mahabbatan tujibu lahul ityan bima aujaba alaihi minhu. Dengan rasa cinta yang mengkonsekuensikan mengerjakan apa yang wajib atasnya. Fa in zadatil mahabbah hatta ata bima nadaba ilaihi minhu kana dzalika fadlan. Kalau seandainya bertambah rasa cinta sampai mengerjakan apa yang dianjurkan kepadanya, maka itu adalah kemuliaan. Artinya gini, ada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka seorang yang sempurna keimanannya, yang wajib, maka dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah. Kalau seandainya dia bertambah rasa cintanya, maka dia mengerjakan apa yang dianjurkan untuk dikerjakan. Maka ini sebuah kemuliaan. Ya, ini adalah sebuah kemuliaan. Wa an yakraha ma yakrahuhu Allah. Dan hendaklah dia membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karahatan tujibu lahul kuf amma harama alaihi min. Dengan kebencian tujibu lahul kaf amma haruma alaihi minhu. Dengan kebencian yang menyebabkan dia menahan apa saja yang diharamkan atasnya. Ya. Jadi kecintaan mengkonsekuensikan dia mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah. Kebencian yang dibenci oleh Allah, dia juga benci dengan kebencian yang menjauhkan dia dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in zadatil karaha hatta aujabal kaf anhu karahahu tanzihan kana dzalika fadlan. Karihahu tanzihan kana dzalika fadlan. Kalau seandainya bertambah kebenciannya, maksudnya rasa benci yang dibenci oleh Allah, dia juga bertambah kebenciannya terhadap yang dibenci oleh Allah, maka ini mengkonsekuensikan dia menahan dari apa saja yang
dibenci oleh Allah dengan kebencian yang tidak terlalu tinggi, dan itu adalah termasuk kemuliaan. Sebagaimana yang disebutkan tadi dalam rasa kecintaan. Kalau Allah mencintai sesuatu, maka kita hambanya juga mencintai sesuatu tersebut. Maka dengan seperti ini kita akan mendapatkan keimanan yang sempurna yang wajib. Kalau seandainya rasa cinta kita kepada Allah bertambah, maka kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dengan kecintaan yang tidak terlalu diwajibkan. Maka kita pun mencintainya hal yang tidak terlalu diwajibkan tersebut, dan itu adalah kemuliaan. Ya, itu adalah kemuliaan. Dan sebaliknya, Allah membenci sesuatu, maka kita orang beriman pun membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan kesempurnaan keimanan seseorang yang wajib. Dan apabila rasa bencinya bertambah terhadap apa yang dibenci oleh Allah, dia juga benci dan bencinya bertambah, maka dia membenci apa saja yang dibenci oleh Allah tetapi tidak ditekankan. Dia ikut juga benci hal tersebut. Dan ini adalah salah satu kemuliaan juga. Nah, faman ahabballah wa rasulahu mahabbatan sadiqatan min qalbi aujaba dzalika lahu an yuhibba biqalbihi. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan rasa cinta yang sebenarnya dari dalam kalbunya, maka ini maka hal tersebut mewajibkan untuknya mencintai dengan kalbunya ma yuhibbullah wa rasulah, apa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, wa yakrahu ma yakrahu Allah wa rasuluh, dan membenci apa saja yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Fayarda ma yarda bihi Allah wa rasuluh, maka dia akan rela dengan apa yang direlai oleh Allah dan Rasulnya. Wa yaskhat ma yuskhitullah wa rasulah, dan dia membenci apa yang membuat Allah dan Rasulnya benci. Wa ya'malu bi jawarihi bi muqtada hadzal hubbi wal bughd, dan dia beramal dengan anggota tubuhnya dengan kandungan rasa cinta dan rasa benci tersebut. Rasa cinta kepada Allah, apa yang dicintai oleh Allah, dan rasa benci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in amila bi jawarihi syai'an yukhalifu dzalik, kalau seandainya dia beramal dengan anggota tubuhnya sesuatu yang menyelisihi hal tersebut, bi an irtakaba ba'dha ma yakrahu Allah wa rasuluh, seperti dia mengerjakan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, wa taraka ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh, dan dia meninggalkan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ma'a wujubihi wal qudrati alaih, padahal itu diwajibkan atasnya dan dia sanggup untuk mengerjakannya. Dalla dzalika ala naqsi mahabbatihi alwajibah, ini menunjukkan bahwa berkurangnya rasa cintanya yang wajib. Fa alaihi an yatuba ma'a min dzalik, maka hendaklah dia bertobat dari hal tersebut. Wa yarju ila takmil mahabbatil wajibah allati hiya ruknul ibadah idza kamulat, dan kembali kepada penyempurnaan rasa cinta yang wajib, yang mana itu adalah rukun ibadah jika dia sudah sempurna. Fa jami'ul ma'asi tansha'u an taqdimi hawa nafs ala mahabbatillahi wa rasul, maka seluruh maksiat timbul dari mendahulukan hawa nafsu atas rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mendahulukan hawa nafsu atas rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi begitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang sempurna yang wajib, maka dia akan mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dia akan rela dengan apa yang direlai oleh Allah dan Rasulnya. Dia akan murka dengan apa yang membuat Allah dan Rasulnya murka. Setelah itu baru dia beramal dengan kandungan rasa cinta dan rasa benci tersebut.
ya, beramal. Dia mengerjakan perintah-perintah yang wajib-wajib. Kenapa? Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Karena Allah mencintai hal yang wajib-wajib tersebut. Nah, kalau cintanya bertambah, apa yang terjadi? Kalau cintanya bertambah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia akan mengerjakan apa saja yang disukai oleh Allah meskipun tidak diwajibkan. Apa saja yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak diwajibkan, ya. Nah, itu sebuah kemuliaan. Artinya dia mengerjakan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah. Sama, kalau seandainya dia cintanya sempurna, yang wajib, maka dia akan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara sempurna. Kalau seandainya rasa cintanya bertambah, maka dia akan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya meskipun tidak sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tetap dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati Allah kesempurnaan kecintaan yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apabila di dalam perjalanan hidupnya dia mengerjakan maksiat, ya, dengan cara dia mengerjakan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, atau meninggalkan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka pada saat itu dia berkurang rasa cintanya yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia bertaubat kepada Allah, ya, agar kembali rasa cinta yang sempurna yang wajib tadi kembali. Yang mana rasa cinta yang sempurna yang wajib itu adalah rukun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kita akhirnya mengetahui bahwa seluruh maksiat timbul dari mendahulukan hawa nafsu terhadap daripada Allah dan Rasulnya. Nah, baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad wasafa Allahul musyrikin biittiba'il hawa fi mawadhi'a min kitabih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang musyrik, kebiasaan mereka mengikuti hawa nafsu di dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Jika mereka tidak mengikuti engkau, maka ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Surah Al-Qasas ayat 50. Ini ayat memberikan pelajaran bahwa salah satu buruknya mengikuti hawa nafsu itu adalah kebiasaan orang-orang musyrik, yang mana kebiasaan mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Wa kadzalikal bid'ah innama tansha'u min taqdimil hawa 'ala syara'. Demikianlah bid'ah juga. Sesungguhnya bid'ah tumbuh dari mendahulukan hawa nafsu di atas syariat. Ya, mendahulukan hawa nafsu di atas syariat. Walihada summiya ahluha ahlal ahwa. Wa kadzalikal ma'asi innama tunsha'u min taqdimil hawa ala mahabbatillah wa mahabbati ma yuhibbuhu. Demikian juga maksiat, sesungguhnya dia timbul dari mendahulukan hawa nafsu daripada rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika hubbul ashkhas, demikian pula rasa cinta kepada seseorang. Al wajibu fi an yakuna tab'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya adalah menjadikan rasa cintanya mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu 'alal mu'min mahabbah man yuhibbuhu Allah minal malaikah war rusul wal anbiya was siddiqin wasyuhada was salihin umuman. Maka wajib atas orang beriman mencintai siapa yang mencintai Allah. Wajib atas orang beriman mencintai siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dari para malaikat, para rasul, para anbiya, para nabi, para orang-orang siddiq, orang-orang mati syahid, dan orang-orang saleh secara umum.
Walihada kana min alamati wujudi halawatil iman an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Oleh karena itulah termasuk daripada tanda keberadaan manisnya iman adalah seseorang mencintai yang tidak dicintainya kecuali Allah, karena Allah. Fatahrumu muwalatu a'da'illah, maka haram loyal terhadap musuh-musuh Allah. Wa man yakrahuhu Allahu umuman, dan haram untuk loyal terhadap siapa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Wa bihadza yakunu ad-din kulluhu lillah. Oleh sebab itulah dengan seperti ini agama akan menjadi seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa amman ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmal iman. Maka, dan siapa saja yang mencinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka sungguh dia telah menjemurnakan keimanan. Wa man kana hubbuhu wa bughduhu wa ata'uhu wa man'uhu li hawa nafsihi kana dzalika naqsan fi imanihi alwajib fatajibu taubah min dzalika, yang artinya, dan barang siapa yang rasa cintanya, rasa bencinya, pemberiannya, penahanannya karena hawa nafsunya, maka itu adalah kekurangan di dalam keimanannya yang wajib, maka wajib bertaubat dari hal tersebut. Wa munasabatul hadits litarjamah bayanul farqi baina ahli iman wa ahli nifaq wal ma'asi fi aqwalihim wa af'alihim wa iradatihim. Dan hubungan hadis yang kita baca tadi dengan bab adalah penjelasan bedanya antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik dan ahli maksiat, baik itu dalam ucapan, perbuatan atau keinginan. Alhamdulillah selesai apa yang kita bisa pelajari pada kesempatan kali ini. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau waktunya sudah cukup, maka dicukupkan. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Kami berikan satu atau dua kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silahkan untuk telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Mama? Ya. Silakan Ibu, pertanyaan. Mau bertanya, misalnya ini Pak, ada seorang umahat, dia dulu sebelum kenal sunnah Pak, beliau ini kan menikah dengan suaminya kan. Nah, dia menikah dengan suaminya ini mengikuti adat dari suatu daerah, di suatu daerah dusun gitu ya Pak, nggak usah disebutkan daerahnya. Pada saat mereka menikah, dipaksa menikah di pihak daerah dusunnya itu, daerah desa itu. Jadi karena ada pendatang datang berduaan, mereka harus menikah biarpun tanpa ada wali dari si pihak perempuan ini. Jadi mereka dipaksa menikah, akhirnya mereka menikah lalu bercampur. Sudah itu beberapa lama sudah itu baru menikah lagi secara agama yang sebenarnya, yang pakai wali, pakai mahar segala Pak. Kata beliau, kata si umahat ini, kalau selagi waktu itu belum ada ilmu tentang agama, tentang masalah tidak boleh pakai wali itu, tidak boleh pakai wali itu, selagi belum tahu, pernikahan mereka tetap dianggap karena ketidaktahuan Pak. Memang itu benar Pak, tidak dihukum zina. Dan bila pada saat mereka sudah bercampur, lalu istrinya langsung hamil, apakah itu anaknya masuk anak zina? Apa karena ketidaktahuan Pak gitu? Ya. Terima kasih Ibu. Ya, ada pertanyaan. Ya. Ya. Fadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Di dalam hal ini, jika seorang wanita muslimah ingin menikah, maka asal hukumnya dia wajib memiliki wali. Karena Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dari perempuan tersebut yang menikahkan perempuan tersebut.
Nah, lalu yang terjadi adalah adat setempat melihat bahwa si perempuan ini dan si laki-laki ini karena sudah berduaan, maka akhirnya dinikahkan tanpa wali. Lalu setelah itu karena merasa sudah dinikahkan tanpa wali, akhirnya mereka bergaul. Padahal pernikahannya tersebut tanpa wali tidak sah. Nah, kemudian setelah beberapa saat dia menikah kembali dengan ada wali, ijab qabul, mahar, 2 saksi. Maka apakah pernikahan yang pertama atau pernikahan mereka secara umum sah? Lalu bagaimana pernikahan yang pertama? Jawabannya adalah pernikahan yang pertama tidak sah karena tanpa wali. Ya. Kemudian yang kedua, pernikahannya sah karena sudah dengan menyempurnakan syarat dan rukun pernikahan. Lalu kalau dari pernikahan yang pertama yang tidak sah tadi kemudian melahirkan anak, apakah bisa dinasabkan kepada si laki-laki yang menikahi perempuan yang tanpa wali tadi? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena wallahu alam, apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi akhirnya pernikahan yang pertama sebagai nikah syubhat. Pernikahan pertama sebagai nikah syubhat, dan nikah syubhat anak hasil pernikahannya dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi si perempuan tersebut. Dan ini pelajaran bagi kaum muslimin bahwa diharamkan untuk berpacaran dari segala macam sisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina keji dan jalan yang buruk. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu kana ya'muru bil fahsya wal munkar. Sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada perbuatan keji, zina dan syahwat yang haram dan kemungkaran. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 021 823 6543. Halo. Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf. Dari mana? Sumut. Iya Bapak. Mohon maaf, volume televisi Bapak dikecilkan terlebih dahulu. Cukup mendengarkan via gagang telepon dan Bapak sampaikan maksud dan pertanyaan Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan masalah sifat 20 istilahnya. Apakah wajib kita mengetahui sifat 20 kepada Allah dan 4 kepada Rasul dan 1 kepada Allah? Itu memang sifat Allah 100, tapi di ulama tasawuf mengatakan harusnya 20. Ada sifat yang wajib dan mustahil, 4 kepada Rasul dan 4 mustahil, 1 yang harus kepada Allah yang wajib. Apakah itu maksudnya wajib kita pelajari dan apakah dalilnya? Apakah bid'ah? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pendapat yang mengatakan bahwa ada sifat
20. Pendapat yang mengatakan bahwa ada sifat 20. Ini adalah pendapat dari kelompok Asy'ariyah, yang mana mereka mengatakan ada sifat-sifat ma'ani, yaitu disebut dengan al-qudrah, al-iradah, al-ilm, al-haya, al-kalam, as-sam', al-basar. Mereka mengatakan ini adalah 7 sifat yang disebut dengan sifat-sifat al-ma'ani. Dan dari 7 sifat ini kemudian berkembang menjadi 20 sifat. Seperti misalkan mereka mengatakan ada sifat an-nafsiyah, yaitu sifat diri bagi Allah, yaitu al-wujud. Kemudian setelah itu dari al-wujud ini ada namanya sifat as-salbiyah. Sifat as-salbiyah yang mana di sifat salbiyah ini adalah al-qidam, al-baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Lalu dari sifat-sifat ini ditambah lagi dengan sifat ma'nawiyah, dan dia yaitu ada 7. Seperti hendaklah dia menjadi seorang yang kuasa, an yakuna qadiran, hendaklah dia menjadi sifat yang muridan, menginginkan, hendaknya dia menjadi seorang yang aliman, an yakuna aliman, seorang yang berilmu, hendaklah dia menjadi seorang yang hidup, seorang yang berbicara, seorang yang mendengar, seorang yang melihat. Dari yang seperti ini berarti dia menjadi 20 sifat. Itulah 20 sifat yang diyakini oleh orang-orang Asy'ariyah. Ya, yang pertama ada sifat wujud, karena menurut mereka Tuhan harus ada. Kemudian ditambah 5, yaitu al-qidam, al-baqa, mukhalafatuhu al-hawadith, qiyamuhu binafsi, dan wahdaniyah. Kemudian ditambah dengan 7 sifat ma'ani, yaitu qudrah, iradat, al-ilm, al-haya, al-kalam, as-sam', al-basar. Kemudian ditambah dengan sifat ma'nawiyah, yaitu an yakuna qadiran, an yakuna muridan, an yakuna aliman, an yakuna hayyan, an yakuna mutakalliman, an yakuna samian, an yakuna basiran. 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawiyah, menjadi 14, ditambah dengan yang tadi wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Itulah 20 sifat menurut kaum Asy'ariyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Dan adapun bagaimana kita meyakini sifat tersebut, nah, kita katakan sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang benar. Tetapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas hanya pada 20 sifat. Masih banyak yang lain sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang Bapak sebutkan tentang 100 itu adalah nama-nama, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Dan antara nama dan sifat berbeda.
Allah namanya As-Sami', yang maha mendengar, dan sifatnya As-Sama', pendengaran. Allah namanya Al-Basir, yang maha melihat, dan sifatnya penglihatan. Jadi saya ulangi, intinya bahwa sifat yang 20 adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang mengimani sifat-sifat tersebut. Tetapi sifat-sifat Allah tidak terbatas pada 20 sifat. Pembatasannya memerlukan dalil, dan tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum Asy'ariyah yang membatasi sifat Allah dari hanya dengan 20, maka ini berdasarkan ilmu kalam yang lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan sifat dan nama apa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya di dalam Al-Quran, dan apa saja yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, tanpa melakukan tamtsil, permisalan, takyif, pembagaimanaan, ta'til, penafian, dan ta'wil, penafsiran yang keluar dari makna yang benar. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang dirinya. Rasulullah SAW manusia yang lebih paham tentang Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, untuk dirinya dalam Al-Quran, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, dengan seperti ini kita tidak bisa membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala menjadi 20 sifat saja. Sifat-sifat Allah sangatlah banyak, dan nama-nama Allah juga sangatlah banyak, tidak terhitung. Wallahu a'lam. Na'am. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, dan kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan iktitam dari pertemuan ini. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Seorang manusia ketika dia hidup di dunia ini, maka seorang manusia muslim wajib untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan hawa nafsunya sebagai hukumnya. Karena yang menjadikan hawa nafsunya sebagai hukumnya pasti akan binasa, dan pasti akan rusak, dan pasti akan tidak sempurna. Maka orang yang beriman dan yang sempurna keimanannya adalah orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber referensi hukumnya. Tidak hawa nafsunya, tidak akalnya, tidak perasaannya. Dengan begitu dia akan mendapatkan al-iman al-kamil al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib, yang dijanjikan oleh Allah bagi siapa yang memilikinya masuk ke dalam surga dan jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan. Sallallahu Nabi Muhammad
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazak